Komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal itu apa sih? Hai, aku Vini Firdianti, salah satu mahasiswa komunikasi. Kali ini kita akan sharing mengenai komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Sebenarnya, kedua komunikasi ini intinya sama, ialah sebuah proses dalam penyampaian pesan atau pemikiran dari penyampai pesan, komunikator kepada penerima pesan atau komunikan untuk tujuan tertentu yang ingin dicapai. Dan komunikasi ini disesuaikan dengan kemampuan seseorang dalam menyampaikan pesan. Nah, komunikasi verbal sendiri merupakan komunikasi yang bentuk penyampaiannya berupa lisan dan tulisan, dengan media bahasa yang keluar sebagai ucapan atau tulisan. Komunikasi verbal sendiri terdiri dari susunan kata. Komunikasi verbal akan berjalan dengan efektif apabila penyampai pesan dan penerima pesan saling mengerti bahasa yang dipakai. Contoh dari komunikasi verbal secara lisan sendiri yaitu presentasi ketika rapat, diskusi, ngobrol, atau yang sedang aku lakukan saat ini ialah termasuk komunikasi verbal. Yang terpenting, suara yang keluar dari mulut kita membentuk sebuah kata. Kalau suara yang keluar seperti deheman atau itu masuknya ke dalam komunikasi nonverbal karena tidak mengeluarkan kata yang jelas. Sedangkan komunikasi verbal secara tertulis sendiri ialah surat menyurat, Gmail, chatting, atau apapun berupa teks yang bisa dibaca. Lalu, komunikasi nonverbal itu apa? Kalau komunikasi nonverbal ialah segala macam komunikasi yang di luar dari komunikasi lisan dan tulisan, atau semua aspek komunikasi yang tanpa melibatkan kata-kata. Dengan komunikasi nonverbal, biasanya kita mengetahui keadaan emosional seseorang. Pesan-pesan komunikasi nonverbal sangat berpengaruh terhadap komunikasi. Komunikasi nonverbal dianggap lebih jujur daripada komunikasi verbal. Kenapa? Karena komunikasi nonverbal diungkapkan secara spontan dan komunikasi nonverbal lebih banyak digunakan daripada komunikasi verbal. Bahkan diamnya kita saja termasuk ke dalam komunikasi nonverbal. Sebab seseorang yang diam bisa diartikan sedang memikirkan sesuatu, merenung, dan lain sebagainya. Jadi, kita tidak bisa lepas dari komunikasi nonverbal. Nah, jenis komunikasi nonverbal sendiri yaitu ada yang pertama, sentuhan. Sentuhan di sini maksudnya sentuhan antar kulit. Kenapa sih sentuhan termasuk ke dalam komunikasi nonverbal? Sebab sentuhan sendiri mampu menerima dan membedakan berbagai emosi yang disampaikan seseorang melalui sentuhan itu sendiri. Misalnya, sentuhan yang halus dengan sentuhan yang kasar akan memiliki arti pesan yang berbeda bagi si penerima. Yang kedua, komunikasi objek. Komunikasi ini biasanya paling sering pada penggunaan pakaian seseorang. Karakter dan profesi seseorang biasanya dapat dilihat dari mulai baju hingga aksesoris yang dipakai. Walaupun ini merupakan penilaian berdasarkan persepsi. Contohnya, kita langsung tahu bahwa orang tersebut merupakan seorang abdi negara hanya dengan melihat seragam atau pakaian yang dipakai. Yang ketiga, kronomik. Kronomik sendiri ialah bagaimana komunikasi verbal yang dilakukan ketika menggunakan waktu yang berkaitan dengan peranan budaya dalam konteks tertentu. Contohnya, kita janjian nih sama teman, lalu teman kita itu telat datang. Secara tidak langsung, kita menilai teman kita itu lelet. Atau di lain konteks, kita justru cemas terjadi sesuatu yang tidak karena teman kita itu biasa on time. Yang keempat, gerakan tubuh atau kinestik. Gerakan tubuh biasanya digunakan untuk menggantikan kata atau frasa. Seperti halnya ketika kita menaruh jari telunjuk di depan mulut kita, yang berarti memiliki tanda jangan berisik. Akan tetapi, untuk menggunakan tanda gerakan tubuh, kita harus tahu nih budaya tempat yang sedang kita tempati. Karena terkadang tanda memiliki arti yang berbeda dari satu daerah dengan daerah lain, dari satu negara dengan negara lain. Contohnya, ketika kita melingkarkan ibu jari dan telunjuk sedangkan 3 jari lainnya terangkat, bisa dipahami sebagai tanda oke. Kalau di Indonesia,
Tapi di Jepang menunjukkan simbol uang. Nanti kita dikira meminta uang lagi. Nah, sedangkan di Brazil tanda seperti oke ini bermakna kasar. Jadi kita harus tahu tempat ya teman-teman. Nah, yang kelima yaitu proxemic. Proxemic ini ialah bahasa ruang, yaitu jarak yang digunakan ketika berkomunikasi dengan orang lain, termasuk juga tempat atau lokasi posisi berada. Pengaturan jarak menentukan seberapa dekat tingkat keakraban seseorang dengan orang lain. Nah, jarak ini mampu mengartikan sebuah hubungan. Yang keenam ialah lingkungan. Lingkungan juga dapat digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu. Salah satunya ialah penggunaan ruang. Desain atau warna ruang untuk interogasi akan berbeda dengan ruang seminar. Yang ketujuh yaitu vokalik. Nah, vokalik sendiri atau paralanguage ini yaitu cara kita berbicara. Contohnya seperti nada bicara kita, nada suara kita, tinggi rendahnya intonasi, kualitas suara, dan lain-lainnya. Nah, seperti yang sudah katakan di awal, pada kenyataannya kita tidak bisa lepas dari komunikasi nonverbal, karena komunikasi nonverbal bisa dijadikan pendukung atau penguat dari komunikasi verbal. Di antara komunikasi verbal dan nonverbal, komunikasi verbal hanya memiliki porsi 35%, sedangkan 65%-nya lagi yaitu komunikasi nonverbal. Meskipun beda cara atau cara penyampaiannya, kedua komunikasi ini saling melengkapi dengan tujuan yang sama, yaitu mendapatkan timbal balik atau efek atas pesan yang disampaikan. Oke, mungkin itu saja sharing mengenai komunikasi verbal dan nonverbal. Semoga bermanfaat ya. See you and bye-bye.